pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai sila ketiga Pancasila. Pada video kali ini kita akan mempelajari mulai dari nilai sila ketiga Pancasila hingga bentuk pengenalan sila ketiga Pancasila di lingkungan sekitar kita. Mari ikuti terus video pembelajaran kali ini dengan baik dan cerdik. Sila ketiga mempunyai bunyi yang sangat erat hubungannya dengan persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Oleh karena itu, sila ketiga ini dijadikan sebagai dasar landasan Indonesia supaya masyarakat Indonesia tetap utuh dan tidak ada perpecahan. Adapun bunyi dari sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia yang berlambang pohon beringin. Jika dilihat dari kondisi geografis Indonesia, maka Indonesia bisa dikatakan sebagai negara kepulauan. Di setiap pulau tersebut sangat berpengaruh terhadap perkembangan negara Indonesia. Tanpa bantuan dari setiap masyarakat yang ada di setiap pulau, kemungkinan besar perkembangan Indonesia akan terhambat. Adanya bantuan dari berbagai macam daerah didasari akan hadirnya nilai Pancasila pada sila ketiga. Sila ketiga membuat masyarakat Indonesia tergerak untuk membantu masyarakat daerah lainnya yang sedang mengalami kesulitan. Singkatnya, sila ketiga memberikan pelajaran dalam bermasyarakat, terutama dalam hal gotong royong. Adanya bantuan dari berbagai macam daerah didasari akan hadirnya nilai Pancasila pada sila. Apa jadinya jika sikap dan perilaku gotong royong ini tidak dilakukan sejak dulu? Setelah Indonesia sudah tidak dijajah dan merdeka, kini saatnya bagi para pemuda untuk meneruskan semangatnya dengan mengamalkan nilai-nilai sila ketiga. Sebagian besar bangsa Indonesia sudah tahu bahwa sila ketiga memiliki lambang pohon beringin yang besar dengan warna dasar putih. Lalu, makna apa saja yang terkandung di dalam lambang sila ketiga Pancasila? Yang pertama, ada pohon beringin yang besar. Pada umumnya, pohon beringin tumbuh dengan sangat besar dibandingkan dengan pohon-pohon lainnya. Pohon beringin besar ini memberikan keindahan dan keistimewaan bagi mereka yang melihatnya. Dengan kata lain, pohon beringin yang besar memiliki makna bahwa bangsa dan negara Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang memiliki keragaman budaya yang sangat indah dan istimewa untuk dipertontonkan. Yang kedua, akar tunggang pohon beringin. Akar adalah bagian dari tumbuhan yang salah satu fungsinya adalah sebagai penopang tumbuhan. Semakin besar pohon itu tumbuh, maka kondisi akar akan semakin kuat. Begitupun dengan pohon beringin yang memiliki akar yang kuat dan kokoh karena harus menopang pohon beringin yang besar. Akar yang tunggang yang kuat ini akan membuat pohon beringin tumbuh lebih lama. Maka dari itu, akar yang ada pada lambang pohon beringin yang besar bermakna bahwa bangsa Indonesia harus saling berusaha untuk menjaga persatuan dan kesatuan, supaya negara Indonesia dapat tumbuh menjadi lebih besar dan mampu bersaing dengan negara-negara lainnya. Selain itu, dengan persatuan dan kesatuan, maka keutuhan negara Indonesia bisa terjaga dengan baik. Kemudian ada warna dasar putih. Bukan hanya pohon beringin saja yang memiliki makna, warna dasar putih pada pohon beringin juga memiliki makna. Warna dasar putih pada lambang sila ketiga melambangkan kesucian, kejujuran, dan kemurnian. Ketiga hal tersebut sangat erat kaitannya dengan harapan bangsa Indonesia. Kemudian, nilai-nilai sila ketiga Pancasila. Yang pertama, cinta tanah air. Di dalam sila ketiga ada nilai yang bisa kita ambil dan sangat bermanfaat bagi kehidupan bangsa dan negara. Nilai itu adalah cinta tanah air. Dengan mencintai tanah air Indonesia, maka kita akan berusaha untuk menjaga keharmonisan sesama bangsa Indonesia. Selain itu, bangsa Indonesia juga berperan dalam menjaga alam yang ada di Indonesia. Nilai yang kedua, persatuan dan kesatuan. Bunyi dari sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Oleh karena itu,
sila ketiga memiliki nilai persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sangatlah berperan penting dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Keutuhan bangsa Indonesia bisa memicu semangat untuk membuat negara Indonesia ke arah yang lebih baik dan lebih maju lagi. Yang ketiga, rela berkorban. Nilai berikutnya yang terdapat di dalam sila ketiga adalah rela berkorban, terutama dalam membela negara. Rela berkorban merupakan salah satu cara bentuk dari sikap dan perilaku nasionalisme. Sikap dan perilaku nasionalisme merupakan salah satu bentuk individu untuk mencintai negaranya. Dari rasa cinta inilah akan terbangun keinginan untuk ikut serta dalam pembangunan negara Indonesia. Yang keempat, bangga dengan keberagaman Indonesia. Sepertinya sudah pada tahu bahwa negara Indonesia sangat dikenal dengan keberagamannya, bahkan sampai ke mancanegara. Maka dari itu, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang sangat bangga karena memiliki keberagaman. Rasa bangga inilah yang menjadi nilai dari sila ketiga Pancasila. Kemudian, senang menggunakan produk lokal. Jika kamu adalah seseorang yang sangat senang menggunakan produk lokal Indonesia, maka bisa dikatakan sebagai individu yang menerapkan sila ketiga Pancasila. Sila ketiga ini sangat melatih diri kita untuk bangga memakai produk-produk buatan Indonesia. Yang keenam, cinta dengan karya anak bangsa. Mencintai karya-karya anak bangsa merupakan salah satu nilai yang terkandung di dalam sila ketiga. Dari nilai ini, kita akan belajar bagaimana mengapresiasi setiap karya-karya anak bangsa. Setiap karya yang diapresiasi akan membuat rasa senang bagi pembuat karya, sehingga pembuat tidak pernah bosan untuk terus berkarya. Kemudian, penerapan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Setelah membahas nilai pada sila ketiga, rasanya belum lengkap jika kita tidak membahas tentang perilaku yang mencerminkan sila ketiga. Contohnya dari penerapan sila ketiga yaitu rajin belajar supaya orang tua merasa bangga. Sudah semestinya bagi para pelajar untuk rajin belajar supaya ilmu pengetahuannya semakin bertambah sehingga kecerdasan akan meningkat. Kegiatan rajin belajar ini merupakan salah satu dari perilaku yang mencerminkan sila ketiga. Yang kedua, ikut kegiatan gotong royong. Dalam membangun sesuatu pastinya akan mudah jika dikerjakan secara bersama-sama tanpa harus melihat latar belakang siapa yang membantu. Untuk melakukan gotong royong bisa dimulai dari lingkungan masyarakat yang paling dekat. Kemudian, selalu menjaga ketentraman dalam bermasyarakat. Lingkungan masyarakat yang tentram akan membuat lingkungan tersebut menjadi lebih nyaman untuk kita tinggali. Maka dari itu, sudah semestinya sebagai masyarakat Indonesia menjaga kerukunan dan ketentraman dalam bermasyarakat. Kemudian, menjaga keutuhan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, sehingga menjaga keutuhan bahasa Indonesia merupakan salah satu bentuk untuk mencerminkan sila ketiga. Untuk menjaga keutuhan bahasa Indonesia dapat dilakukan dengan cara mempelajari bahasa Indonesia secara mendalam. Kemudian, hormat kepada orang tua dan menghargai yang lebih muda. Sebagai seorang anak atau seseorang yang lebih muda dari orang lain, memberikan rasa hormat kepada orang tua. Dengan rasa hormat itu, maka orang tua akan memberikan rasa menghargai kepada anaknya atau orang yang lebih muda, sehingga keharmonisan antar generasi akan terus terjaga.